Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzain Dasporio. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya ambil dari jurnal keuangan dan perbankan yang berjudul pengaruh net profit margin sales growth profitability terhadap dividends payout ratio dengan kepemilikan manajerial sebagai moderasi. Baik, di sini ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian tersebut yaitu kebijakan dividen merupakan suatu hal yang masih diperdebatkan dan hal ini menjadi isu yang relevan sejak saat itu. Hal ini akan menimbulkan konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas Amrullah dan Wijaya 2018. Namun, dividen tersebut dapat dibagikan sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya sekecil mungkin. Namun perusahaan harus mempertimbangkan apakah laba yang dihasilkan harus dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham atau sebagai laba yang ditahan pembiayaannya untuk masa depan. Menurut Kurniawan dan Jin 2017. Jika dividen perusahaan tidak dibagikan secara optimal, maka pemegang saham cenderung untuk menjual saham perusahaan di pasar modal untuk mendapatkan keuntungan modal. Pemegang saham hanya berorientasi pada rasio pembayaran dividen yang akan diperolehnya. Pula tergantung pada besar kecilnya keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, disebablah perusahaan manajemen dapat mempertimbangkannya dengan menentukan beberapa besarnya dividen yang akan dibagikan pemegang saham menggunakan rasio pembayaran dividen menurut Handoyo dan Fatur Rizky 2018. Perusahaan harus melakukan dan penyesuaian pembayaran dividennya. Namun, jika dividen terlalu besar, akan menimbulkan kesulitan bagi perusahaan manajemen perusahaan untuk membiayai peluang investasinya. Hal ini disebabkan oleh keputusan dana internal. Hal ini juga akan menekan manajemen untuk mencari alternatif lainnya untuk sumber pendanaan. Namun alternatif ini mungkin lebih mahal. Kebijakan dividen adalah salah satu sumber konflik antara pemilik perusahaan atau prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen yang dikenal dengan konflik keagenan menurut Widiat Moko et al. 2021. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terdiri dari yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif net profit margin atau NPM terhadap dividen payout ratio atau DPR. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif sales growth atau SG terhadap dividen payout ratio atau DPR. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh positif profitability atau profit terhadap dividen payout ratio atau DPR. Yang keempat, apakah kepemilikan manajerial MANOWN memoderasi hubungan antara net profit margin atau NPM dengan dividen payout ratio atau DPR. Yang kelima, apakah kepemilikan manajerial memoderasikan hubungan antara sales growth dengan dividen payout ratio. Yang keenam, apakah kepemilikan manajerial memoderasikan hubungan antara profit dengan dividen payout ratio. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan antara net profit margin, penjualan pertumbuhan, probabilitas terhadap rasio pembayaran dividen dengan kepemilikan manajerial sebagai moderator. Sumber dana penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan-perusahaan yang tersedia di S&P Capital IQ dengan total 260 observasi yang telah memenuhi kriteria yang digunakan teknik pengambilan sampel secara proporsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa margin laba bersih dan probabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap dividen payout ratio. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap rasio pembayaran dividen. Penelitian ini juga dapat menunjukkan bahwa manajerial kepemilikan sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan antara laba
bersih, margin pertumbuhan, penjualan, dan probabilitas terhadap rasio pembayaran dividen. Selanjutnya ada hubungan antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Yang pertama, variabel independen yang terdiri dari net profit margin atau NPN, sales growth atau SG, probability atau profit. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah net profit margin, sales growth, dan probabilitas. Margin adalah laba bersih adalah rasio probabilitas yang membandingkan laba bersih dan penjualan dari suatu perusahaan menurut Utami dan Murwaningsari 2017. Pertumbuhan penjualan ada penjualan di periode lalu dan dapat digunakan sebagai prediksi pertumbuhan di masa depan menurut Hantono et al. 2019. Rasio probabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Dalam penelitian ini, probabilitas diproksikan dengan rasio return on equity atau ROE yang mengukur pengembalian pemegang saham. Pramuke et al. 2019. Keuntungan yang diperoleh perusahaan menurut Utami dan Murwaningsari 2017. Yang kedua, variable dependent. Variable dependent tersebut terdiri dari dividend payout ratio atau DPR dengan kepemilikan manajerialnya sebagai variabel moderasi. Penelitian ini didasarkan pada teori keagenan dan teori sinyal yang menjelaskan hubungan antara probabilitas, kepemilikan manajerial, dan kebijakan dividen variable dependent. Dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio. Pembayaran dividen rasio adalah rasio persentase dengan membandingkan dividen yang telah dibagikan ke pemegang saham tersebut. Selanjutnya ada model penelitian yang bisa kita lihat ada independent variable yang terdiri dari net profit margin dengan hasil hipotesis satunya menghasilkan hasil positif dan negatif. Selanjutnya sales growth dengan hipotesisnya menghasilkan hasil yang negatif juga. Probability yaitu dengan hipotesis 3 yang menghasilkan hasil yang positif. Selanjutnya managerial ownership yaitu dari model moderasinya yang menghasilkan hasil hipotesis 4 yang menghasilkan nilai yang positif dan hipotesis 5 menghasilkan nilai positif juga dan hipotesis 6 menghasilkan nilai yang positif. Dengan dependent variabelnya dividend payout ratio. Hipotesis selanjutnya kita akan mengetahui bahwa hipotesis 1 yaitu net profit margin yang berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio. Hubungan antara teori keagenan dan pertumbuhan penjualan mengukur penjualan pertumbuhan periode saat ini dengan periode sebelumnya. Hipotesis 2 yaitu pertumbuhan penjualan pengaruh negatif terhadap dividen payout ratio. Hubungan teori keagenan terhadap probabilitas adalah dengan mengukur tingkat pengembalian ekuitas pemegang saham. Peningkatan margin laba bersih mendukung hal ini seiring dengan semakin banyaknya kepemilikan manajerial investasi di perusahaan, berarti pembayaran dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Karena semakin tinggi kepemilikan manajerialnya, maka dividen yang dibagikan juga akan semakin tinggi didistribusikan oleh perusahaan. Yang kedua, hipotesis 3, yaitu probabilitas berpengaruh positif terhadap dividen payout ratio. Yang keempat, hipotesis 4, yaitu kekuatan kepemilikan manajernya, hubungan positif antara laba bersih rasio, margin, dan pembayaran dividen. Jika pertumbuhan penjualan meningkat, dengan kepemilikan manajerial juga akan meningkat. Manajemen akan mengambil keputusan untuk membayar dividen kepada pemegang saham.
menurut Rothmah et al. 2021. Hipotesis 5 yaitu kekuatan kepemilikan manajerial, hubungan positif antara penjualan pertumbuhan dan rasio pembayaran dividen. Kepemilikan manajerial akan kepada pemegang saham terjadi keselarasan kepentingan dalam perusahaan. Laba perusahaan meningkat, tingkat kepemilikan manajer meningkat, maka akan memberikan tingkat pengembalian investasi. Azmi 2018. Hipotesis 6 yaitu kekuatan kepemilikan manajerial, hubungan positif antara probabilitas dan rasio pembayaran dividen. Selanjutnya ada metode penelitian. Tentu saja metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Yang selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan data sekunder, yaitu efisien, ketersediaan, dan kelengkapan. Umber data penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan-perusahaan yang tersedia di S&P Capital IT dengan total 260 observasi yang telah memenuhi kriteria yang digunakan teknik pengambilan sampel secara proposit. Selanjutnya, teknik analisis data dalam metode penelitian ini yaitu analisis deskripsi, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji moderasi. Selanjutnya, sumber data yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI, website perusahaan, penyediaan data keuangan, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik. Yang selanjutnya, alat yang digunakan statistik dalam metode penelitian ini yaitu SPSS, Stata, R, dan Avios. Selanjutnya, analisis hasil penelitian. Bisa kita lihat bahwa hasil uji normalitas untuk model 2 nilai probabilitas sebesar 0,000, lebih kecil dari A nilai signifikan 0,05. Hal ini menyebabkan ketergantungan mandiri, kontrol, dan moderasi data variabel menjadi tidak terdistribusi secara normal. Selanjutnya, analisis hasil penelitian. Uji multikolinearitas model 1 independen kontrol variabel mempunyai nilai VIP kurang dari 10, maka dinyatakan uji multikolinearitas tidak multikolinearitas. Hasil uji validasi diskriminan bisa kita lihat dari tabel yang ada di jurnalnya. Dalam penelitian ini hasilnya valid. Dan selanjutnya statistik deskriptif, yaitu dengan deskriptif analisis ratio dengan rata-rata observation mencapai 260. Selanjutnya analisis hasil, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa NPM, probabilitas, dan kepemilikan manajerial merupakan faktor penting yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Perusahaan dengan NPM, probabilitas yang tinggi, serta kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung membagi dividen yang lebih besar kepada pemegang sahamnya. Pertumbuhan penjualan juga dapat mempengaruhi kebijakan dividen, tetapi efek moderasi oleh pemilikan manajerialnya sendiri. Model empiris, yaitu dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Selanjutnya hasil uji beserta interpretasinya. Hasil ujinya yaitu koefisien NPM nilai T 231, nilai P 2,45 dengan kesimpulan 15. SG nilai T-nya 187, nilai P 1,98 dengan kesimpulan 48. Profit nilai T 312, nilai P 1,24,
dengan kesimpulan 3. MAN nilai T 52, nilai P 0,61 dengan kesimpulan PI 442. NPM X MAN nilai T-nya 123, nilai P 1,47 dengan kesimpulan 143. SG X MAN nilai T negatif 158, nilai P negatif 1,82 dengan kesimpulan 71. Profit Ekman nilai T 83, nilai P 0,98 dengan kesimpulan 331. Dengan interpretasinya, hipotesis 1 dikatakan diterima karena terdapat pengaruh positif yang signifikan antara net profit margin terhadap dividen payoff ratio. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi laba bersih perusahaan, semakin tinggi pula proporsi laba yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Hipotesis 2 diterima, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara sales growth terhadap DPR. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, semakin tinggi pula proporsi laba yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Hipotesis 3 diterima, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara profitability terhadap DPR. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula proporsi laba yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Hipotesis 4 ditolak. Kepemilikan manajerial atau MAN tidak memoderasi hubungan antara MPM dan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan saham oleh manajer tidak berpengaruh terhadap pengaruh MPM terhadap DPR. Selanjutnya hipotesis 5 hampir diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan saham oleh manajer memiliki pengaruh yang hampir signifikan terhadap pengaruh SG dan DPR. Hipotesis 6 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan saham oleh manajer tidak berpengaruh terhadap pengaruh profit dan DPR. Hasil pengujian hipotesis. Bisa kita lihat dari tabel yang sudah ada. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Yang pertama, menguji pengaruh 3 variabel independen, yaitu net profit margin, sales growth, dan profitability terhadap variabel dependen, dividen payoff ratio. Yang kedua, mengintroduksi variabel moderasi, yaitu kepemilikan manajerial dalam hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang ketiga, menggunakan sampel data dari perusahaan-perusahaan Indonesia. Yang keempat, mendukung 2 teori utama dalam literatur kebijakan dividen, Signaling teori dan trade-off teori. Yang kelima, memiliki implikasi penting bagi investor dan pembuat kebijakan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberi kontribusi yang signifikan pada literatur tentang kebijakan dividen dan dengan menguji pengaruh probabilitas dan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen perusahaan di Indonesia. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, sampel hanya mencakup perusahaan-perusahaan dari industri tersebut di Indonesia. Yang kedua, periode penelitian yang digunakan relatif singkat. Yang ketiga, penelitian tidak dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Yang keempat, menyelidiki faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Yang kelima, menganalisis dampak kebijakan dividen perusahaan pada nilai pemegang saham. Yang keenam, membandingkan kebijakan dividen perusahaan di berbagai negara industri. Nah, di sini ada kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Temuan ini dapat bermanfaat bagi investor, pembuat kebijakan, dan peneliti. Bagi perusahaan, mereka membuat referensi informasi dengan menggunakan pembayaran dividen rasio tersebut sehingga dapat mengetahui persentase keuntungan berupa dividen yang akan diperoleh rasio tersebut sehingga dapat mengetahui persentase yang diperoleh didistribusikan kepada pemegang saham. Bagi pemegang saham sebagai informasi untuk metode pengambilan keputusan dan investasi.
di sebuah perusahaan bagi peneliti. Selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang akan memilih topik serupa. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan sektor kimia komoditi sehingga tidak membahas pengujian keseluruhan margin laba bersih, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, hingga pembayaran dividen ratio dengan kepemilikan manajerial sebagai moderasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ini. Periode tahun pelajaran. Periode yang digunakan pada tahun 2017 sampai 2021 dengan 5 negara Asia Tenggara, yaitu ada Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Model penelitian ini memiliki permasalahan pada uji normalitas karena data peneliti besar dari 200 data dan telah dilakukan perlakuan untuk mengurangi permasalahan, namun masih terdapat permasalahan pada uji normalitas. Dalam model penelitian, uji heteroskedastisitas telah dilakukan perlakuan dengan menggunakan uji Webs. Karena jika tidak menggunakan pengobatannya, uji tersebut mempunyai permasalahan uji heteroskedastisitas.